Langsung ke pembahasan soal nomor 1. Gas yang terdapat dalam silinder yang dilingkupi oleh lapisan tebal buludru dimampatkan dengan cepat sehingga temperaturnya naik beberapa ratus derajat. Nah, pertanyaannya, apakah sudah terjadi pemindahan kalor? Kemudian, apakah kalor gas itu sudah bertambah? Nah, untuk jawabannya, gas yang terdapat dalam silinder tersebut tidak mengalami pemindahan kalor karena isolasi tidak dapat bersatu dan juga karena terhalang oleh lapisan tebal buludru. Nah, kalor gas pada silinder tersebut bertambah karena jika gas tersebut dimampatkan secara cepat, maka ada kemungkinan gas yang bocor melalui sela-sela antara tabung dan piston. Nah, sehingga dari kebocoran tersebut menghasilkan tekanan yang tinggi dan akhirnya suhu di dalam silinder tersebut akan naik. Lanjut ke soal berikutnya. Jumlah air dalam danau ditambah oleh sumber air di bawah tanah, oleh aliran sungai, dan oleh hujan. Nah, jumlah air bisa berkurang karena terjadi berbagai aliran keluar dan juga penguapan. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah tepat jika kita bertanya berapa banyak hujan dalam danau itu? Kemudian pertanyaan yang kedua, bukankah lebih baik dan lebih masuk akal jika kita bertanya berapa banyak air dalam danau yang ditimbulkan oleh hujan? Kemudian yang ketiga, konsep apakah yang analog dengan hujan dalam danau? Nah, untuk jawabannya, pertanyaan yang pertama yaitu apakah tepat jika kita bertanya berapa banyak hujan dalam danau itu? Menurut saya itu kurang tepat. Karena apa? Karena sumber air itu tidak dapat dihitung secara keseluruhan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bukankah lebih baik dan lebih masuk akal jika kita bertanya berapa banyak air dalam danau yang ditimbulkan oleh hujan? Menurut saya juga itu kurang tepat. Nah, kemudian yang pertanyaan yang ketiga, konsep apakah yang analog dengan hujan dalam danau? Menurut saya, konsep yang analog dengan hujan dalam danau itu konsep entropi. Karena dari konsep entropi itu sendiri menyatakan bahwa sistem yang terisolasi selalu bertambah ataupun tetap konstan. Lanjut ke soal berikutnya. 0,5 kg gas dalam ruang silinder piston melakukan suatu proses di mana hubungan tekanan dan volumenya adalah sebagai berikut, yaitu P V0 sama dengan konstan. Nah, tekanan dan volumenya pada awalnya adalah 2 bar atau 0,2 M3 dan volume akhirnya adalah 0,4. Nah, perubahan energi dalam gas selama proses adalah U2 min U1 sama dengan min 40 kJ per kilogram. Nah, tidak ada perubahan energi kinetik dan juga potensialnya. Nah, pertanyaannya, tentukan jumlah perpindahan panas selama proses. Untuk penyelesaiannya, kita terlebih dahulu tuliskan yang sudah diketahuinya. Nah, ada M-nya sebesar 0,5 kg, kemudian ada hubungan tekanan dan volumenya atau P V0 itu konstan, kemudian P awalnya 2 bar atau 2 kali 10 pangkat 5, kemudian V awalnya 0,2, kemudian V akhirnya 0,4, kemudian yang selanjutnya ada perubahan energi dalam gas selama panas atau U2 min U1 sama dengan min 40 kJ per kilogram, kemudian delta EK-nya 0, kemudian dan juga delta EP-nya 0 karena tidak ada perubahan dari energi kinetik dan juga energi potensialnya. Nah, yang ditanyakannya itu adalah perpindahan panas atau Q. Nah, untuk mencari Q, terlebih dahulu kita mencari dulu W-nya. Nah, dengan menggunakan rumus integral dari P dV. Nah, dengan P-nya itu konstan ya. Nah, dikarenakan P-nya konstan, itu dikeluarkan. Jadi, W sama dengan P integral dari dV, atau sama dengan P dikali V2 dikurangi V1. Nah, kemudian
W sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 dikali 0,4 dikurangi 0,2. Nah, setelah dioperasikan itu menghasilkan 40 kilojoule. Setelah nilai W ketemu, kita langsung mencari Q-nya, yaitu dengan menggunakan rumus delta EK ditambah delta EP ditambah delta U sama dengan Q min W. Nah, dikarenakan energi kinetik dan juga energi potensialnya tidak ada perubahan, jadi itu bisa diubah menjadi 0 saja. Tersisa delta U sama dengan Q min W. Nah, untuk delta U itu kita uraikan menjadi M dikali U2 min U1 sama dengan Q min W. Nah, kita masukkan M-nya, kemudian U2 min U1-nya dengan M yaitu 0,5 kg, kemudian U2 min U1-nya dimasukkan min 40 kJ per kilogram, kemudian Q-nya itu masih dicari, W-nya kita masukkan 40 kJ. Nah, setelah dioperasikan untuk Q-nya itu mendapatkan hasil 20 kJ. Nah, berikut ini ada beberapa skema atau mungkin gambaran dari soal nomor 3. Nah, kalian bisa lihat di gambar yang sudah dicantumkan. Kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu suatu sistem roda gigi atau gearbox beroperasi secara steady dan menerima kerja melalui suatu proses input sebesar 40 kW dan meneruskan daya melalui proses output. Nah, laju perpindahan panas dari sistem roda gigi adalah melalui konveksi sebagai berikut, yaitu Q sama dengan min H A dikali TB dikurangi TF. Nah, di mana H ini memiliki nilai 0,171, kemudian A-nya 2,0, itu luas permukaan sistemnya, kemudian TB-nya 310, yang merupakan temperatur di permukaan luar, kemudian TF-nya 295, itu temperatur lingkungan untuk sistem roda gigi. Nah, pertanyaannya, tentukan laju perpindahan panas dan daya yang diteruskan melalui poros output dalam KW. Nah, untuk penyelesaiannya seperti biasa kita rincikan dulu apa yang sudah diketahuinya. Nah, untuk soal yang nomor 4 ini, yang diketahuinya itu gearbox yang beroperasi secara steady dengan input daya yang diketahui, kemudian laju perpindahan panas dari permukaan luar. Nah, kita cantumkan juga H-nya berapa, yaitu 0,171, kemudian A-nya 2,0, kemudian TB-nya 310, dan juga TF-nya 295. Nah, yang ditanyakannya itu laju perpindahan panas dan daya yang disalurkan melalui poros keluaran. Nah, masing-masingnya itu dengan satuan KW. Nah, untuk jawabannya itu menggunakan rumus Q sama dengan min H kali A dikali TB min TF. Nah, tadi di soal sudah diketahui H-nya berapa, kemudian A-nya berapa, TB dan TF-nya berapa. Kita langsung saja masukkan nilainya ke rumus di atas, yaitu min H kita masukkan 0,171, kemudian A-nya 2,0, kemudian TB-nya 310, dan juga TF-nya 295. Nah, setelah kita operasikan itu Q-nya menghasilkan min 5,13 kW. Nah, kita masuk ke soal yang terakhir. Air berada di dalam ruang silinder piston mengalami dua proses secara berurutan dari tingkat keadaan awal di mana tekanan dan temperaturnya 5 bar dan 400 derajat Celcius. Nah, proses 1 dan juga 2 sampai 2, air didinginkan ketika dimampatkan pada tekanan konstan ke tingkat keadaan uap jenuh. Kemudian proses yang kedua, air didinginkan pada volume konstan ke temperatur 150 derajat Celcius.
Nah, pertanyaannya yang A, sketsakan diagram PV. Kemudian yang B, untuk keseluruhan proses ditentukan kerjanya dalam kilojoule dan jika volume awalnya 0,5 dan volume akhirnya 0,8. Nah, untuk penyelesaiannya, yang diketahuinya itu air yang terkandung dalam rakitan silinder piston mengalami dua proses, itu didinginkan dan dikompresi sambil menjaga tekanan konstan dan kemudian didinginkan pada volume konstan. Nah, yang ditanyakannya itu sketsa diagram PV, kemudian tentukan kerjanya dalam kilojoule per kilogram dan perpindahan panasnya. Nah, untuk sketsa diagram PV-nya bisa dilihat terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk mencari kerjanya, kita menggunakan rumus W sama dengan integral P dV. Nah, langkah berikutnya kita pisahkan terlebih dahulu dari proses titik pertama, kedua, kemudian yang ketiga, yaitu W sama dengan integral dari titik 1 ke titik 2 P dV ditambah integral titik 2 ke titik 3 P dV. Kemudian W sama dengan integral P dV. Untuk integral dari titik 2 ke titik 3 itu menjadi 0 ya. Kemudian karena P-nya konstan, kita keluarkan menjadi W sama dengan P integral dari dV. Nah, sama dengan P dikali V2 min V1. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan W sama dengan 5 bar dikali 0,8 dikurangi 0,5. Setelah dioperasikan itu mendapatkan hasil 0,5 bar M pangkat 3 atau sama dengan 150 kilojoule.